Halo Sobat Ketik Kata, Fakih di sini. Terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Saya harap kalian tetap sehat ya, jauh dari segala penyakit di era pandemi seperti saat ini. Salah satu bukti kalian masih sehat ya, kalian masih bisa duduk manis menonton video di YouTube seperti saat ini. Kali ini kita akan membahas sebuah kebiasaan makan unik dari salah satu warga di India sana. Pertama ngelihatnya aja ada rasa mual ya, kok bisa gitu ada orang kayak gini berpuluh-puluh tahun makan makanan yang kasar dan keras tapi masih tetap hidup santuy gitu. Dan apa sebenarnya kelainan dari orang ini? Nah, biar nggak penasaran, kita langsung saja masuk ke videonya. Jadi buat teman-teman yang lagi nontonin nih, jangan skip videonya, tonton terus sampai habis. Oke teman-teman, terima kasih masih setia di depan situ. Kalau kalian bayangkan India, negara dengan jumlah penduduk lebih dari 1 miliar jiwa, yang artinya penduduk mereka 3 kali lipat jumlah penduduk di Indonesia. Kepikiran nggak gimana repotnya mereka mengelola kebutuhan penduduknya? Kan negara harus memikirkan tuh kebutuhan dasar dari seluruh warga negaranya, ya kan? Memang sih India punya potensi ekonomi yang besar. Mereka termasuk 5 besar ekonomi dunia dan termasuk yang paling cepat pertumbuhannya di dunia. Walaupun sudah kayak gitu, tetap saja masih ada seperempat penduduk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? Ini layaknya sebuah anomali gitu ya bagi India. Di salah satu pojok negeri mereka, ada seseorang yang bernama Pakirappa Hunagundi. Dia ini pria berusia 30 tahun, penikmat makanan super ekstrim gitu ya. Setiap hari dia harus makan 1 balok bata plus 3 kg kerikil dan lumpur gitu. Kita orang-orang yang terbiasa makan secara normal tentu saja akan bergidik, merinding melihat cara dia makan. Pikiran kita pasti hanya tukang batu yang tiap hari bergulat dengan bahan-bahan seperti itu. Itu pun bukan untuk dimakan ya, tapi dipakai untuk menegakkan bangunan. Cerita munculnya kebiasaan aneh Pakirappa ini dimulai sejak dia berusia 10 tahun. Waktu itu dia sering mengeluh sakit perut. Akhirnya saat bermain keliling daerah Karnataka, negara bagian di India sana, dia iseng lah untuk mengunyah batu-batu dari dinding yang pecah. Setelah makan bahan bangunan itu, dia malah merasa keluhan di perutnya menghilang. Anehnya lagi, gigi dan lambungnya tidak ada keluhan, tidak ada masalah ketika dia melakukan kebiasaan anehnya itu. Mungkin kalau kebiasaannya itu berlangsung baru mulai seminggu gitu ya, kita akan menganggapnya hanya beruntung saja nih si Pakirappa nggak ngalamin apa-apa, dia baik-baik saja. Tapi fakta bahwa dia sudah makan bahan bangunan ini selama 20 tahun sudah pasti di luar nalar kita. Kok bisa dia tetap sehat-sehat saja gitu kan? Kita pasti kepikiran tuh bagaimana kalau dia buang air besar misalnya, apa nggak kasar tuh tinjanya, gimana tuh kerasnya kerja usus dan lambung sistem pencernaan dia untuk mencerna apa yang dia makan sehari-hari. Keluarga dan tetangganya sangat bingung ngelihat tingkah laku Pakirappa. Mereka semua khawatir tentang dampak buruk bagi kesehatannya. Banyak sekali orang-orang di sekitar yang menawarkan makanan enak nih, seperti ayam goreng, roti, dan lain-lain. Tapi Pakirappa tetap lebih suka makan bata, lebih suka makan kerikil ketimbang makanan-makanan enak yang ditawarkan. Mereka menawarkan makanan sambil menceramahi si Pakirappa ini tentang bahaya dari kebiasaan buruknya itu. Dan seperti biasa, Pakirappa tetap bergeming. Semua orang malah putus asa untuk mengingatkan si Pakirappa untuk berhenti dari kebiasaannya ini. Tapi seiring waktu berjalan, semua keluarga, kerabat, tetangga akhirnya menerima kebiasaan ini sebagai sesuatu yang telah mendarah daging yang tidak bisa dirubah lagi. Ayahnya Pakirappa ini sudah meninggal 10 tahun yang lalu, sejak dia berumur 20-an tahun, dan dia akhirnya menjadi tulang punggung keluarga. Dia harus menghidupi ibunya yang sudah tua dari hasil buruh kasar, yang penghasilannya sudah kita tahu bersama. Kalau misalnya yang namanya buruh kasar itu pasti penghasilannya tidak menentu gitu ya.
Karena kebiasaan uniknya ini, si Pakirapa beberapa tahun terakhir ramai diliput oleh media lokal maupun luar. Dia menjadi terkenal pastinya, tapi tidak lantas mengeluarkan dia dari jurang kemiskinan. Dia begitu ingin, begitu terobsesi gitu ya, untuk menambah atau mencari penghasilan lain untuk melayani ibunya dengan lebih layak. Hingga kini, impian terbesarnya adalah ingin melakukan tur keliling India untuk menunjukkan kebiasaannya ini kepada orang banyak, sehingga dia bisa dibayar dengan uang karena pertunjukannya itu. Nah, jika kita baca dalam referensi, kebiasaan unik dari Pakirapa ini apa sih namanya? Ternyata kebiasaan unik yang dilakukan Pakirapa ini digolongkan dalam gangguan yang disebut dengan pica. Gangguan makan pica adalah salah satu gangguan makan berupa keinginan atau nafsu makan terhadap benda atau zat yang bukan makanan yang bergizi atau bahkan tidak memiliki gizi dan bahkan berbahaya bagi kesehatan. Gangguan makan ini bisa terjadi pada siapa saja, tetapi paling banyak dialami oleh anak-anak, ibu hamil, atau orang yang mengalami gangguan intelektual. Tapi bukan berarti anak kita yang masih umur di bawah 2 tahun dan suka masukin barang-barang aneh di mulutnya itu disebut dengan pica. Itu berbeda. Jadi kalau orang yang sudah usia dewasa tapi masih suka masukin benda-benda seperti debu, pasir, kapur, tanah liat, sabun mandi, putung rokok, sampai tinja sekalipun, itu baru yang namanya tanda-tanda dari gangguan pica ini. Hingga saat ini penyebab gangguan makan pica belum diketahui secara pasti, tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa meningkatkan risiko seseorang menderita pica, yaitu antara lain gangguan perkembangan seperti autisme, masalah kesehatan mental seperti skizofrenia, kekurangan nutrisi seperti zat besi dan zinc, serta masalah ekonomi hingga pelecehan. Masih menurut referensi kesehatan bahwa dalam jangka lama gangguan makan pica ini dapat berdampak buruk pada kesehatan, mulai dari infeksi parasit, pembuntuan usus, dan keracunan. Tapi ibarat sebuah keajaiban, Pakirapa ini bisa bertahan hingga usia 30-an tahun, seakan mengesampingkan dampak-dampak buruk yang disebutkan oleh referensi-referensi kesehatan yang ada. Terlepas dari itu semua, pada kondisi khusus seperti Pakirapa di India dan tentunya banyak sekali Pakirapa-Pakirapa lainnya di dunia, pemerintah harus ambil bagian secara penuh dalam memutus rantai kemiskinan yang membelenggu, karena tekanan ekonomi sangat berdampak buruk jika terpelihara dalam jangka panjang, baik sifatnya sebagai personal maupun sebagai warga negara. Nah, itu dia akhir dari video kali ini. Semoga ada sedikit nilai yang bisa teman-teman petik, terutama buat diri saya pribadi. Jika kalian suka dengan video ini, bisa klik like dan share ke akun media sosial kalian masing-masing. Bantu channel ini untuk terus berkembang dan terus menyajikan video-video yang berkualitas untuk teman-teman sekalian dengan menekan tombol subscribe di bawah. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalianlah yang pertama dapat notifikasi jika ada video baru dari channel ini lagi. Terima kasih sudah menonton hingga akhir, terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video berikutnya.